Selamat pagi teman-teman, selamat datang di kampus Atmajaya Yogyakarta. Kampus yang penuh akan semangat pembelajaran. Sekarang, mari kita dalami e-learning bersama mahasiswa-mahasiswa di sini. Tentu saja kita penasaran kan, bagaimana contoh konkret dari penggunaan e-learning itu sendiri. Mari kita temui salah satu mahasiswa di kampus ini. Misi Mas, bisa minta waktunya bentar? Boleh. Apakah Masnya bisa berbagi contoh konkret dari penggunaan e-learning itu sendiri? Jadi, dalam salah satu mata kuliah saya belajar tentang arsitektur komputer. Kami menggunakan platform e-learning yang memungkinkan kami untuk mengakses video kuliah, materi bacaan, dan latihan praktis terkait arsitektur komputer. Bagaimana Anda melihat peran e-learning dalam meningkatkan pemahaman Anda terhadap mata kuliah ini? Saya merasa sangat terbantu. Dengan e-learning, saya dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan saya. Terdapat pula forum diskusi di mana kami bisa bertukar ide, memecahkan masalah, dan berdiskusi tentang konsep-konsep yang sulit. Oh begitu, bagaimana Anda merasa dengan pengalaman tersebut? E-learning membantu saya untuk mendekati materi dengan cara yang lebih interaktif. Saya bisa melibatkan diri dalam latihan praktis dan mendapatkan dukungan melalui platform ketika saya membutuhkannya. Oh gitu ya Mas, makasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Itulah sedikit cerita dari mahasiswa sebelumnya tentang bagaimana proses pembelajaran secara e-learning di kampus. Tentu saja pengalaman ini telah membuka mata kita terhadap fleksibilitas dan keinteraktifan yang ditawarkan e-learning dan memungkinkan mahasiswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, sekarang mari kita temui mahasiswa selanjutnya. Misi Mas, bisa minta waktunya sebentar? Oh, bisa. Mahasiswa sebelumnya kan telah menjelaskan tentang contoh dari penggunaan e-learning itu sendiri. Nah, di sini saya mau menanyakan kepada Masnya, dampak positif dari penggunaan e-learning itu sendiri gimana? Kalau buat dampak baiknya e-learning sendiri terhadap mahasiswa, pertama itu mahasiswa pastinya dapat mengatur waktu dan tempat di mana mereka ingin mengakses materi secara online dengan mudah. Karena tidak seperti buku yang harus dibawa kemana-mana dan berat. Dengan e-learning, mahasiswa bisa mengakses materi yang diberikan melewati HP maupun laptop, melewati situs web yang diberikan oleh kampus. Lalu dampak positif yang kedua sendiri, menurut saya mahasiswa itu jadinya dapat akses materi pembelajaran lebih luas karena materi yang didapatkan bukan dari dosen dan juga buku saja, tapi mahasiswa juga bisa mengaksesnya dari internet. Misalnya seperti browsing di Google maupun video pembelajaran dari YouTube. Kemudian penggunaan e-learning juga dapat meningkatkan keterampilan digital dari mahasiswa sendiri, karena kan e-learning tidak jauh dengan alat elektronik, di mana hal ini akan mempersiapkan kita mahasiswa untuk tuntutan dunia kerja yang semakin digital sekarang ini. Oh, berarti kurang lebih dampak positif dari penggunaan e-learning itu sendiri fleksibel, banyak sumber materi, dan bisa meningkatkan kemampuan digital ya Mas? Nah, untuk dampak negatifnya apa ya Mas, kalau boleh tahu? Buat dampak negatifnya ya, dampak negatifnya sendiri menurut saya kesulitan untuk berkonsentrasi saat pembelajaran online dikarenakan gangguan di lingkungan mereka maupun karena tidak diawasi, karena mahasiswa saat tidak diawasi kemungkinannya akan kehilangan motivasi belajarnya. Kemudian juga terdapat kesenjangan interaksi sosial di mana mahasiswa dalam kegiatan e-learning pastinya tidak akan berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa lainnya maupun dosen pengampu materinya. Nah, yang dapat membuat pengalaman sosial mahasiswa tersebut berkurang. Mahasiswa juga mungkin akan kerepotan bila mereka berada di area yang kurang koneksi internetnya. Karena kan e-learning sangat tidak jauh dengan yang namanya internet kan. Maka mereka harus berpindah tempat yang pastinya akan berdampak dengan pengalaman belajar mereka. Oh, begitu ya Mas. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Sama-sama. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari mahasiswa sebelumnya bahwa e-learning sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sendiri yaitu
dapat diakses di mana saja dan bersifat fleksibel. Dan kekurangannya adalah kesenjangan sosial dan membutuhkan koneksi internet yang lebih stabil. Mari kita ke mahasiswa selanjutnya. Mas, bisa minta waktunya kita? Menurut Masnya, tantangan apa yang umumnya dihadapi dalam penerapan e-learning di dunia perkuliahan? Menurutku untuk tantangannya sendiri sih ada beberapa ya, kayak yang pertama kayak keterbatasan interaksi gitu kan. Kalau mahasiswa dengan siswa gitu, kalau pembelajaran nggak langsung begitu dengan guru atau dosennya, pasti kan mereka nggak terlalu konsep, nggak terlalu masuk gitu dalam pemahamannya mereka gitu. Ini kayak nanti yang kedua juga nanti akan masalah motivasi sih. Nanti kalau motivasi kan biasanya nggak ada pantauan dari pengajar gitu, biasanya mereka akan lebih ke nitip absen atau enggak cuma join tapi nggak memerhatiin materi yang diberikan gitu. Terus yang terakhir menurutku sih kendala perangkat ya, kan biasanya nggak semua mahasiswa atau siswa gitu punya perangkat yang mumpuni yang bisa dipakai untuk e-learning gitu. Itu sih menurutku. Oh, jadi begitu. Menurut Masnya, solusi apa yang tepat untuk mengatasi tantangan yang tadi disebutkan oleh teman Anda? Oke, dimulai dari pertama, solusi dari keterbatasan interaksi salah satunya adalah merencanakan kegiatan kolaboratif seperti proyek kelompok virtual. Dengan kegiatan tersebut, para pelajar dapat meningkatkan interaksi terhadap kelompok tersebut. Kendala perangkat, hal ini bisa diatasi dengan memprioritaskan materi yang dapat diakses dengan perangkat sederhana dan bisa diakses di mana saja. Dan terakhir, motivasi siswa. Solusinya diantaranya adalah bisa mengemas materi dengan cara yang menarik dan relevan, dan bisa juga dengan memberikan tantangan dan mendorong kreativitas. Sekian dari video pengenalan tentang e-learning. Nah, dari seluruh percakapan dari mahasiswa-mahasiswa yang kita temui tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa e-learning sendiri lebih efisien dan fleksibel dalam proses perkuliahan. Namun, terdapat juga tantangan yang dapat menghalang keefektifan maksimal e-learning itu sendiri, seperti minimnya interaksi dan motivasi siswa. Solusi dari tantangan tersebut adalah diperlukan kolaborasi antara murid dan pengajar. Sekian, terima kasih sudah menonton video kami.